Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ina di mata pembelajaran PPKN. Hari ini kita sudah masuk ke bab berikutnya ya nak ya, yaitu bab 5 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yuk disiapkan bukunya. Oke, kebinekaan bangsa Indonesia. Nama lain dari kebinekaan adalah keberagaman. Ya, keberagaman masyarakat Indonesia adalah modal dasar dalam pembangunan bangsa. Maka diperlukan persatuan yang kokoh dan juga kuat. Nah, untuk mempersatukan masyarakat yang beragam ini, maka perlu adanya toleransi yang tinggi antar suku, antar kebudayaan, antar agama, antar golongan, antar etnis, dan juga antar kebudayaan, agar tidak terjadi yang namanya perpecahan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih Bu caranya menyatukan keberagaman? Yang pertama, diperlukan persatuan yang kokoh dan juga kuat. Yang kedua, saling menghargai antar golongan. Apapun golongannya, kita tidak boleh merasa golongan kita itu lebih baik daripada golongan lain. Yang ketiga, mengenali dan mencintai budaya daerah lain. Yang keempat, toleransi antar suku dan juga agama. Yang kelima, tidak menonjolkan sikap etnosentrisme. Etnosentrisme apa Bu? Etnosentrisme itu perasaan bangga yang sangat besar terhadap budaya sendiri, budaya yang kita miliki. Jadi kita merasa budaya kita itu lebih baik daripada negara lain. Bukan negara lain, tapi budaya lain. Jadi kita ngerasa, budaya saya sebagai orang Jawa lebih baik daripada budaya orang Sumatera. Misalnya gitu, itu yang disebut sebagai etnosentrisme. Dan yang terakhir, membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, maka itu akan mempersatukan kita. Ya, suku yang sangat banyak akan merasa satu, yaitu bangsa Indonesia, karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan juga nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya mempersatukan, menggabungkan. Dalam KBBI sendiri, integrasi artinya satu kesatuan yang bulat dan juga utuh. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya adalah bangsa. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional itu maksudnya adalah hasrat atau kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi suatu kesatuan bangsa ya secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan melalui Sumpah Pemuda pada tanggal berapa? 28 Oktober 1928 ya. Oke, kita lanjut lagi. Faktor pendorong integrasi nasional. Oke, jadi ada faktor-faktor pendorong untuk terjadinya integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan juga seperjuangan. Yang kedua, adanya persamaan ideologi nasional yang tercermin dalam Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad untuk bersatu. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme. Karena kalau kita merasa senasib, terus memiliki rasa perjuangan yang sama dengan orang yang satu bangsa dengan kita, maka kita akan mendorong untuk bersatu kita dengan yang lain. Nah, selain itu, apabila ada ancaman dari luar negara kita, maka kita juga akan merasa, ayo kita gabung, ayo kita bersatu, supaya kita bisa melawan ancaman yang muncul dari luar tersebut. Maka kita memutuskan untuk melakukan integrasi nasional. Seperti itu. Selanjutnya, selain ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambat. Faktor penghambatnya apa, Bu? Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat,
adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Jadi di sini itu berasal dari diri kita ataupun orang lain. Ya, maka kita sebagai bangsa Indonesia dari dalam diri kita harus berusaha untuk bersatu agar tidak menghambat terjadinya integrasi nasional, agar tidak ada yang namanya perpecahan. Seperti itu. Ini dibaca, nanti kalian pelajari lagi. Nanti minggu depan Ibu jelaskan melalui Google Meet. Ingat, upaya untuk mencapai proses integrasi nasional dapat terwujud jika tercipta harmonisasi antara peran pemerintah dan juga partisipasi masyarakat. Jadi di sini peran pemerintah dan partisipasi masyarakat itu harus seimbang, tidak boleh berat sebelah seperti itu. Karena keduanya dibutuhkan untuk mencapai integrasi nasional. Ya, semoga kalian paham. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa absen di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.